Ya, baik, selamat siang. Kami dari kelompok 6 akan mencoba mempresentasikan tentang uji disolusi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya, Budi Pratama. Berikutnya ada Putri Julia Dewi, ada Serafin Yohana Dahung, ada Elfrido Franz Mamborong, berikutnya ada Gracia Maria, berikutnya Ignatius Pratama, ada Cecilia Pragrat, ada Intan Nita, dan yang seperti Aisyah Amanah Putri. Next. Yang pertama ada alur penelitian. Berawal dari dibuatnya latar belakang dan tujuan dilakukannya penelitian. Lalu dilakukan pengujian berupa uji pada sediaan tablet dan pulveres. Lalu hasil dari pengujian itu datanya dianalisis untuk mendapatkan hasil penelitian. Berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan disolusi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari kecepatan disolusi. Yang pertama, kimia bahan. Terdiri dari larutan bahan aktif, di mana larutan ini merupakan faktor yang paling utama pada disolusi, di mana ketika kelas meningkat, maka menghasilkan nilai disolusi yang tinggi. Berikutnya, yakni ukuran partikel. Apabila luas permukaan meningkat dan laju disolusi akan meningkat. Dalam penelitian pada jurnal ini, ukuran partikel akan diturunkan menggunakan mortir dan juga dengan blender. Berikutnya, alat-alat yang digunakan. Faktor-faktor alat ini juga mempengaruhi pada kecepatan disolusi. Dalam hal ini, penelitian menggunakan alat disolusi tipe Peddle dengan jarak pengaduk dengan dasar labu sekitar 2,5 plus minus 0,25 cm dan menggunakan kecepatan 50 rpm dengan suhu digital konstan yakni 30 derajat Celcius plus minus 0,5 derajat. Dan yang terakhir yakni kondisi percobaan. Next. Berikutnya adalah ukuran partikel. Pelepasan zat aktif dari sediaan salah satunya bergantung pada sifat fisika kimia obat, yaitu luas kontak muka. Jadi ukuran partikel ini bergantung dengan luas kontak muka. Semakin kecil ukuran partikelnya, maka luas kontaknya itu akan semakin besar. Selain itu, luas kontak muka juga akan mempengaruhi disolusi dan stabilitasnya. Pada sediaan pulvers, partikel obat diperkecil sehingga memperluas kontak muka partikel. Nah, tujuannya itu pengecilan ukuran partikel ini memungkinkan terjadinya perubahan yang mempengaruhi kualitas obat tersebut. Nah, selain itu, proses pengecilan ukuran dalam pembuatan pulveres dari tablet konvensional ini memperbesar luas kontak muka partikel zat aktif dengan cairan tubuh, sehingga proses disolusi obat akan berjalan lebih cepat. Selanjutnya, komposisi bahan dalam percobaan. Yang pertama, ibuprofen. Dalam medium larut rendah fosfat 0,2 molar dengan pH 7,2 dengan berat serbuk ibuprofen di sini yaitu 25 mg. Yang kedua, paracetamol. Dalam medium larutan dapat fosfat dengan 5,8. Yang ketiga, tablet ibuprofen konvensional 400 mg. Volume medium disolusinya yaitu 900 ml. Alat yang digunakan ada 4. Yang pertama adalah neraca analitik Meter-Ledo AB204 HOS. Yang kedua adalah disolusi tipe pedal RWK-DT 700 alat gelas. Yang ketiga spektrofotometer UV-Vis Hitachi U2810 kuvet dan alat-alat gelas. Yang keempat, scanning elektron mikroskop untuk mengetahui bentuk dan ukuran dari partikel serbuk yang dihasilkan dari proses pulverisasi yang dilakukan. Selanjutnya, analisa data. Pada percobaan kali ini, analisa datanya dengan penentuan nilai Q30. Jadi pada nilai Q30 ini diharapkan 3 sediaan ini
bisa melepaskan bahan aktifnya, yaitu bahan aktif ibuprofen dari sedangkan nilai DE45 yaitu membandingkan ketiga sediaan, membandingkan laju disolusinya. Jadi pada waktu berapa dan persen pelepasannya itu berapa. Hasil percobaan profil ibuprofen, jumlah ibuprofen yang terlepas dari tablet dan pulveres selama rentang waktu 5 menit dapat dibuat hubungan waktu dalam menit terhadap jumlah obat dilepaskan seperti pada gambar. Profil pelepasan ibuprofen dari sediaan tablet konvensional memiliki profil disolusi dengan profil pelepasan ibuprofen sediaan pulveres gerus dan pulveres blender. Pada sediaan tablet, menghasilkan profil yang berbanding lurus dengan peningkatan jumlah obat yang terdisolusi seiring dengan bertambahnya waktu. Pelepasan obat secara perlahan dengan peningkatan jumlah ibuprofen terdisolusi yang terjadi secara bertahap mencapai 100% pada menit ke-45. Sedangkan pada sediaan pulveres pada menit awal sudah terjadi lonjakan ibuprofen yang terlepas hingga mencapai lebih 20%. Pada sediaan pulveres banyak ibuprofen daripada sediaan tablet konvensional. Pada menit pertama, sediaan pulveres gerus dan pulveres sudah dapat melepaskan ibuprofen lebih dari 70%. Kemudian pada menit selanjutnya, peningkatan terjadi secara lambat hingga mencapai konsentrasi menit ke-20 untuk pulveres gerus dan menit ke-30 untuk pulveres blender. Sediaan tablet ibuprofen konvensional menunjukkan profil pelepasan obat yang terus meningkat selama waktu pengamatan hingga mencapai jumlah ibuprofen maksimum pada menit ke-45. Perbedaan profil disolusi pada sediaan tablet terjadi karena tablet harus melalui proses integrasi deagregasi terlebih dahulu sebelum saat aktif dilepaskan, sehingga pelepasan saat aktif berjalan lebih lambat daripada sediaan pulveres yang sebelumnya telah dilakukan pengecilan partikel dan saat aktif dapat langsung. Berdasarkan Farmakope Indonesia ke-5 dan United States Pharmacopeia 37, ibuprofen pada sediaan tablet dalam waktu 30 menit harus mampu melepaskan tidak kurang dari 70% ibuprofen. Dari data ibuprofen yang terlepas pada sediaan tablet ibuprofen, sediaan pulveres gerus dan pulveres blender terlihat pada tabel. Pada tabel berikut menunjukkan bahwa jumlah obat terlarut dalam waktu 30 menit yang dinyatakan dalam nilai Q30 pada sediaan tablet ibuprofen konvensional, pulveres gerus, dan pulveres blender berturut-turut sebesar 86,45%, 100%, 100%. Berdasarkan data yang diperoleh, dalam waktu 30 menit, sediaan tablet dan pulveres mampu melepaskan ibuprofen lebih dari 70%, sehingga sediaan tablet konvensional dan sediaan pulveres memenuhi persyaratan pelepasan ibuprofen. Metode the solution
efisiensi atau DE 45. Nilai DE dilakukan mulai dari menit pertama hingga menit ke-45. Nilai DE 45 yang paling tinggi terdapat pada sediaan pulvers gerus, sedangkan nilai DE 45 dalam persen paling rendah dapat diperoleh dengan sediaan tablet konvensional. E45 dapat terjadi karena sediaan pulvers gerus dan pulvers blender jumlah ibuprofen yang dilepas lebih besar dibanding jumlah ibuprofen yang dilepas pada sediaan tablet konvensional. Pada perhitungan nilai DE45 bisa melepaskan hingga 96,76% dan sediaan pulvers blender hingga 96,17%. Sedangkan sediaan tablet hanya 66,52% yang dilepaskan. Nilai DE dianalisis secara statistik dengan 5% hasil DE45 dalam persen menunjukkan nilai sig 2/3 kurang dari 0,05 yang dapat DE45 sangat signifikan antara sediaan tablet dan sediaan pulvers. Next. Perolehan data dengan uji independen. Berdasarkan analisis statistika dengan uji independen, sediaan pulvers gerus dan pulvers blender menunjukkan kadar zat aktif pada minggu ke-1 hingga minggu ke-4 jika dibandingkan dengan kadar zat aktif pada minggu ke-0 memiliki nilai P lebih dari 0,05. Proses perubahan bentuk sediaan dari bentuk tablet menjadi serbuk pada sediaan pulvers dikatakan stabil selama 4 minggu. Sekian presentasi dari kelompok kolom. Terima kasih.